Dilanjutkan Pak Ridwan. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati pimpinan bersama teman sejawat anggota Komisi 7, yang saya hormati dan saya banggakan Menteri SDM, Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Direktur Utama PLN, dan seluruh jajaran yang saya cintai. Kalau Pak Nisar tadi bangun jam 2.30, saya agak sedikit jam 3, Pak. Karena dari kampung langsung terbang ke sini, melihat undangannya walaupun kami masih reses, langsung kami jalan. Yang apa disampaikan teman-teman sebenarnya ini sering juga saya ingin langsung menyampaikan kepada Dirut PLN lewat WA tentang keadaan di kampung, di Kalimantan, di mana, cuma memang mungkin sama-sama sibuk, jadi hari ini saya mau jelaskan, Pak, supaya terbuka semua. Boleh dijawab, boleh tertulis, boleh enggak nanti. Yang saya mau tanyakan, kenapa perusahaan yang kena DMO sekarang ini diwajibkan kepada perusahaan besar dan perusahaan kecil atau yang baru berkembang atau baru itu 25%. Sementara sebelum harga ekspor tinggi yang bisa masuk di PLN itu hanya perusahaan besar, Pak. PKB 2B, nggak usahlah kita sebut namanya satu persatu. Masuk, nggak ada yang bisa kalah itu, Pak. Bisa, nggak perlu krisis begini, Pak. Saya tahu batu bara, Pak, karena saya lama jadi pengusaha batu bara dan saya mendalami itu, Pak. Sekarang kalau kita masuk di PLN, itu kan rata. DMO untuk perusahaan PKB 2B ini segala sama 25% umpamanya DMO ke PLN. Tapi sebelumnya Pak Dirut, ini maaf ini, perusahaan kecil yang sekarang yang hanya koperasi-koperasi itu kan sama, Pak, 25% juga diwajibkan DMO kepada PLN. Sebelum ada harga tinggi ekspor, perusahaan koperasi ini nggak bisa masuk, Pak, di PLN. Didominasi oleh perusahaan besar, Pak. Nah sekarang perusahaan besar ini begitu ada demo, hanya dia 25% dari produksinya yang disuplai kepada PLN. Pada sebelum demo, hampir semua produksinya itu bisa masuk di PLN, Pak. Ini perlu kita tinjau juga. Waktu ekspor harganya rendah, PKP 2B yang nggak usah kita sebut namanya satu persatu, kan masuk di PLN full itu, Pak. Nggak pernah ada PLN itu kekurangan stok. Itu coba kita, ini kenyataan, Pak. Nah sekarang perusahaan besar ini maaf, Pak, ini di lapangan, Pak. Saya baru pulang dari Kalimantan, saya keliling. Perusahaan besar ini, Pak, sudah banyak membeli GAR 2500, dia blending dengan produk aslinya, Pak. Banyak sekarang GAR 3000, 4000, dia campur dengan GAR 2500, kirim ke PLN. Masuk di PLN, reject. PLN langsung mungkin bilang, yuk nggak usah kirim lagi deh, GAR kamu jelek, nggak bisa masuk nih. Didenda, mereka senang, Pak. Sekarang harga ekspor $80, Pak. Masuk PLN $30, $50, Pak. Selisih. Kalau 100.000 ton satu perusahaan, Pak, kali $50, itu berapa miliar, Pak? Ini juga harus kita pikirkan. Jangan disamaratakan perusahaan yang koperasi kan banyak tuh, punya 100 hektar, 50 hektar, diwajibkan, atau yang punya ini, kita mesti juga evaluasi itu, Pak. Yang ketiga, perusahaan baru berjalan yang masuk di PLN sekarang ini kan banyak yang bertanya kepada kami, Pak, apakah ini bisa diberikan sedikit bukan disparitas, Pak, ya, disparitas lah. Artinya perusahaan PKP 2B sekarang yang lebih banyak produksinya,
Ya jangan disamakan DMO-nya dengan yang baru-baru berjalan kecil ini, Pak. Ini kemarin ada perusahaan datang ke saya, Pak, saya punya GAR ini hanya sekian, saya harus kirim 100.000 ton. Kalau aku kirim, masuk nggak? Nggak masuk, Pak. Jadi gimana? Mendingan saya didenda aja deh. Denda aja katanya. Daripada kirim ke sana, disparitas harga antara 30 sampai 80 dolar, 50 dolar, mendingan denda aja deh katanya. Ini mesti dipikirkan, Pak. Ini maaf, Pak Dirut, ini kenyataan, Pak. Dan kita bisa buktikan di lapangan, Pak. Ya kan? Saya berbicara ini, Pak, karena zaman dulu tahun sekian, Pak, kita pernah kirim barang ke PLN, ya kan, melalui perusahaan besar. Waktu itu ada PLN Batubara lah. Perusahaan A kirim ke sini dengan oke, saya non spek. Udah nanti saya atur lah di PLN. Dari sini masuk lagi ke sana. Ternyata, Pak, begitu dikirim non spek di reject, nggak dibayar menurut versi mereka. Tatonya juga batu bara yang dikirim itu, Pak, katanya non spek, tapi dimakan juga oleh PLN, Pak. Akhirnya mereka, ya udahlah kalau gitu kita harus gandeng lah kepada perusahaan besar, Pak, baru bisa masuk. Artinya tanpa melibatkan perusahaan kecil ini untuk demo, Pak, yang perusahaan besar-besar aja nih yang dulu menguasai suplai kepada PLN, itu aja udah cukup, Pak. Nggak usah kita pusingin yang kecil-kecil ini, yang seperti teman-teman bilang banyak pengusaha yang mengeluh apa segala. Panggil aja Pak Arutmin kayak contoh. Ada Aru, ya kan? Sinarmas punya perusahaan contohnya, Pak, ya. Mereka kan dulu tuh yang monopoli tuh, Pak. Bukan artinya hanya mereka yang bisa masuk di PLN, Pak. Yang lain itu, lu mau masuk nggak di PLN? Lu gandeng aja perusahaan itu, lu bisa masuk, Pak. Artinya apa? Tanpa ada perusahaan kecil ini, Pak, kalau perusahaan besar ini mau fair, itu aja kebutuhan PLN dia penuhi, selesai, Pak. Tapi karena harga ekspor sekarang tinggi, Pak, mereka juga udahlah, kita 25% aja. Ya kan? Akhirnya yang kecil-kecil ini mengeluh, udahlah nggak usah lah kita kirim ke PLN, DMO kita didenda aja. Akhirnya kekurangan pasokan, Pak. Jadi kalau saya pimpinan, ya kita mesti panggil juga perusahaan besar ini. Negara kita ini kan negara kita bersama, seperti apa disampaikan pimpinan tadi, bumi langit beserta isinya dikuasai oleh negara, diperuntukkan seberas-beras untuk rakyat. Ya ada dong ya pengusaha besar, dia dulu yang memenuhi ini, Pak, supaya yang kecil-kecil juga ikut. Itu aja mungkin pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Ya. Masih.